Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rusuna Purba dengan NIM 125240100. Dan teman saya yaitu Muhammad Zaki Hidayat dengan NIM 125240100. Baik, perkenalkan saya Muhammad Zaki Hidayat dari Prodi Arsitektur dengan NIM 125240105. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tools arsitektur pada aplikasi Revit 2026. Tab arsitektur tersendiri merupakan bagian utama yang biasa kita gunakan untuk membuat elemen-elemen bangunan, mulai dari struktur dasar hingga struktur arsitektural. Yang pertama kita bisa melihat yaitu wall. Wall itu kita bisa membuat dinding seperti pada namanya. Selanjutnya yaitu ada door. Seperti kita tahu, kita bisa memberikan pintu pada dinding. Dan lanjut kita memiliki window atau yang biasa kita sebut dengan jendela. Kita bisa menambahkan jendela pada sebuah dinding. Dan kita memiliki ini floor atau biasa kita sebut dengan lantai, yaitu dengan penggunaannya menambahkan lantai pada denah kita. Dan ini kita memiliki ceiling, yaitu biasa kita sebut dengan platform. Kita bisa menambahkan platform pada denah kita. Dan lanjut, ini adalah roof atau yang bisa kita sebutkan atau dengan biasa kita bilang itu atap. Ini kegunaannya menambahkan atap pada suatu denah kita. Oke, selanjutnya yaitu kolom. Kolom ini kegunaannya yaitu menambahkan kolom pada denah kita. Oke, selanjutnya kita memiliki yaitu bagian komponen. Komponen ini fungsinya yaitu menambahkan elemen seperti furnitur ke dalam denah rumah kita. Oke, yang selanjutnya kita memiliki curtain system, yaitu kegunaannya membuat fasad bangunan modern, yaitu dengan berbasis kaca. Yaitu selanjutnya curtain grid. Di curtain grid ini kita bisa membagi panel kaca yang telah kita bentuk pakai curtain system. Dan pada mullion ini kita bisa memberikan rangka pembatas antar panel setelah kita membuat dengan curtain system tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian circulation. Di bagian circulation ini terdapat yang pertama yaitu railing sebagai pegangan atau pagar pengaman pada tangga. Yang kedua yaitu ada rem untuk jalur miringnya sebuah tangga. Yang selanjutnya ada stair atau bisa kita sebut dengan tangga. Ya, ini basicnya tangga kalau kita ingin membuat tangga pada rumah denah kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian model. Yang pertama, kita mendapatkan model teks. Model teks ini kita bisa membuat teks 3D pada denah kita. Selanjutnya itu kita mendapatkan model line. Model line ini fungsinya yaitu sebagai garis bantu dalam model kita. Selanjutnya kita memiliki model group, yaitu bisa mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Kita masuk ke bagian room and area. Yang pertama kita mendapatkan room atau berfungsi dengan atau fungsinya yaitu untuk membuat dan memberi nama suatu ruang pada denah kita. Yang selanjutnya room separator, yaitu sebagai pembatas ruang. Fungsinya sebagai pembatas ruang. Serta area untuk menghitung luas suatu area dengan lengkap dengan batas dan labelnya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu opening. Seperti yang bisa kita lihat, bagian wall opening dan shaft ini untuk kegunaannya untuk membuat lubang vertikal seperti lift, dan untuk bagian vertical opening dan by face ini untuk membuat bukaan sesuai dengan bidang, serta untuk bagian dormer opening ini untuk memberikan bukaan pada atap nantinya. Kita masuk ke bagian datum. Yang pertama kita bisa temukan yaitu level. Dengan level ini kita bisa menentukan ketinggian pada suatu lantai. Dan ini ada selanjutnya yaitu grid. Kegunaan grid ini kita bisa memberikan garis bantu pada struktur bangunan. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian work plane. Terdapat set
set work plan yaitu untuk menentukan bidang kerja. Dan selanjutnya reference plan sebagai acuan tambahan, serta work plan viewers untuk melihat posisi bidang kerja yang aktif. Ini saya akan menjelaskan fitur Revit di kategori structure. Yang pertama ada beam, itu balok digunakan untuk membuat elemen rangka horizontal. Habis itu ada wall, itu buat membuat tembok gitu. Salah kocak. You nggak ngikutin sini? Ikutin. Jadi yang pertama itu ada beam, itu buat balok digunakan buat elemen rangka horizontal. Terus ada wall buat bikin tembok, dan ada kolom ini buat bikin kolom, alat khusus untuk kolom struktural. Terus ada floor di sini buat bikin lantai ya. Lanjut di sini ada terus membuat rangka batang atau kuda-kuda gitu. Ada brace, ini membuat elemen pengaku atau bracing untuk stabilitas struktur. Dan beam system, membuat sistem balok otomatis dalam satu area. Langsung milih banyak balok gitu. Lanjut ke connection ya. Connection ini memungkinkan kita menambahkan sambungan baut atau las secara otomatis pada pertemuan balok dan kolom baja. Dan ada connection automation, ini membuat sambungan otomatis. Terus lanjut di sini ada foundation yang ada isolated, membuat pondasi kayak footplate atau pondasi tapak gitu. Terus ada wall membuat pondasi penerusnya gitu di atasnya gitu. Terus ada slab, itu membuat pondasi pelat. Lanjut ada reinforcement. Sini ada yang pertama ada rebar, ini buat menambahkan tulangan beton atau besi beton. Dan area ini untuk membuat tulangan dalam satu area sekaligus gitu. Dan ini ada pad, itu membuat tulangan mengikuti jalur tertentu. Lanjut ada fabric area, menambahkan wire mesh dalam area. Terus ada fabric sheet, ini menambahkan lembaran wire mesh. Lanjut ada cover, ini untuk mengatur jarak selimut beton. Ada rebar coupler, itu menyambung dua tulangan dengan coupler. Lanjut di sini ada model. Yang pertama itu ada komponen ini kayak buat interior gitu. Kayak ada desk, parking space, dan macam-macam. Lanjut di sini ada model teks, ini buat teks 3D gitu dalam model. Dan ada model lain, itu membuat garis 3D. Terus ada model group, itu mengelompokkan elemen model menjadi satu grup. Terus ada by face, itu membuat elemen mengikuti permukaan objek lain. Lanjut di sini ada opening, itu ada shaft, itu membuat lubang vertikal kayak lift, tangga gitu. Dan ada vertikal, ada dormer. Ini dormer itu membuat bukaan pada atap gitu, jadi kayak bolong gitu di atapnya. Lanjut di datum, itu ada grid, itu untuk membuat garis grid struktur. Dan ada level, ini membuat level ketinggian bangunannya. Baik, selanjutnya kita masuki ke bagian insert. Tab insert pada aplikasi Autodesk Revit 2026. Pada bagian ini terdapat berbagai tools untuk menghubungkan dan memasukkan file ke dalam suatu project. Yang pertama kita bisa mendapati yaitu manage link, yang berfungsi untuk mengelola semua file yang terhubung ke dalam project. Kemudian pada bagian link kita mendapat beberapa tools, yaitu link Revit, link EFC, link CAD, link topografi, yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan berbagai jenis file eksternal ke dalam project yang akan kita buat. Selain itu terdapat juga di DWF markup yang digunakan untuk masukkan komentar atau revisi ke dalam file DWF.
Oke, selanjutnya kita mendapati tools seperti decal, point cloud, dan coordination model. Decal digunakan untuk menempelkan gambar pada permukaan, dan point cloud digunakan untuk memasukkan data hasil scan 3D, dan coordination model digunakan untuk koordinasi model dari software lain. Kemudian terdapat link PDF dan link image yang berfungsi untuk menghubungkan file PDF dan gambar tanpa masukkannya secara permanen. Kita masuk ke bagian import, yaitu terdapat import CAD atau import CAD, import GB XML, import PDF, dan import image yang digunakan untuk memasukkan file secara langsung ke dalam project yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya terdapat load family dan load as group ini yang digunakan untuk memasukkan komponen. Sedangkan load as group ini digunakan untuk memasukkan kumpulan elemen sebagai satu grup. Yang terakhir kita lihat yaitu insert from file. Terdapat fitur untuk mengambil data atau elemen dari file Revit yang lain dalam project yang sedang kita kerjakan. Baik, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan bagian meshing dan site. Yang pertama itu ada in place mesh, itu untuk membuat masa 3 dimensi langsung di dalam project. Biasanya dipakai untuk bentuk konsep atau konsep awal desain gitu. Di sini ada model by face. Curtain system ini menempelkan sistem dinding kaca ya pada permukaan massa yang miring atau melengkung. Dan sini ada roof by face, itu mengubah permukaan massa menjadi atap. Lalu di sini ada wall by face, itu mengubah sisi samping massa menjadi dinding bata atau beton. Terus selanjutnya ada floor by face, itu membuat lantai berdasarkan level yang memotong massa tersebut. Lalu ada topo solid, ini membuat bagian atasnya itu menjadi solid ya. Lanjut di sini ada model site, itu topo solid, ini alat utama untuk membuat permukaan tanah. Di sini ada site komponen, ini untuk memasukkan elemen kayak pepohonan, mobil atau jalan-jalan. Ini contohnya ada di sini. Misal ada Japanese cherry, dan bisa lihat 3D-nya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada parking komponen, ini khusus untuk meletakkan slot parkir yang secara otomatis mengikuti kemiringan tanahnya. Baik, kita masuki bagian yang terakhir, yaitu bagian project browser. Pertama kita bisa melihat yaitu kita bisa melihat pada bagian yang pertama yaitu terdapat views. Views ini berisi berbagai tampilan seperti denah, tampak, potongan, dan 3D. Kita lanjut. Yang kedua yaitu terdapat legends yang digunakan untuk menampilkan keterangan simbol yang digunakan pada gambar. Selanjutnya ada schedules yang berfungsi untuk menampilkan data atau perhitungan suatu elemen bangunan. Selanjutnya itu ada sheets, yaitu lembar kerja yang digunakan untuk menyusun gambar sebelum dicetak. Selanjutnya itu terdapat families yang berisi semua komponen yang digunakan dalam project seperti pintu, jendela, dan beberapa furnitur. Selanjutnya yaitu ada groups yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen menjadi satu kesatuan agar lebih mudah untuk dikelola. Yaitu untuk yang terakhir kita mendapati yaitu Revit links. Revit links ini berisi file Revit lain yang bisa dihubungkan ke dalam project kita. Baik, sebagai penutup dapat kita simpulkan jika aplikasi Autodesk Revit 2026 ini memiliki berbagai banyak tools yang saling berhubungan, mulai dari tab arsitektur untuk membuat elemen bangunan, tab insert, dan berbagai tab lainnya, serta project browser yang ini untuk mengelola seluruh isi project. Dengan memahami fungsi dari setiap bagian tersebut, kita bisa bekerja dengan efektif dan terstruktur dalam proses merancang
denah kita. Sekian presentasi dari saya untuk mengenalkan aplikasi Autodesk Revit dan teman saya Jaki. Kami undur diri. Sekian, terima kasih.